Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini saya akan membagikan contoh soal pretest PPG guru kelas SD mengenai soal media dan TIK dalam pembelajaran. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen ya. Baiklah, kita langsung ke contoh soal ya. Nomor 1. Memilih media pembelajaran hendaknya tidak boleh sembarangan, tetapi harus didasarkan pada kriteria tertentu. Misalnya, apakah untuk belajar individual, kelompok kecil, kelompok besar, atau massal. Pernyataan tersebut dalam pemilihan media termasuk ke dalam kriteria A. Tujuan, B. Sasaran didik, C. Ketersediaan, D. Konteks penggunaan. Jawabannya adalah D. Konteks penggunaan. Nomor 2. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. Pendidik harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. C. Pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. D. Pendidik menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Jawabannya adalah B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Nomor 3. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru harus dapat menentukan jenis media yang tepat sesuai dengan materi. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi ke dalam A. Media yang memiliki daya liput yang luas dan media memiliki daya liput terbatas. B. Media yang dapat didengar saja dan media yang dapat dilihat. C. Media tradisional dan media berbasis TIK. D. Media 2 dimensi dan media 3 dimensi. Jawabannya adalah A. Media yang memiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput terbatas. Nomor 4. Di ruang media tersedia berbagai macam media yang sudah berdebu dan agak usang. Sebagai seorang pendidik yang kreatif, sebaiknya dapat memanfaatkan media dan memilih media mana yang akan digunakan. Dia memiliki beberapa pertimbangan dalam hal ini. Pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan adalah A. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya, ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis. B. Sasaran didik, karakteristik media, waktu mengoperasikan, tujuan, misi-visi sekolah, dan konteks penggunaan. C. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, visi sekolah, dan konteks penggunaan. D. Kultur sekolah, tujuan, waktu pengoperasian, dan karakteristik media. Jawabannya adalah A. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya, ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis. Nomor 5. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. D. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Jawabannya adalah C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Nomor 6. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi.
Untuk memudahkan peserta didik memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran, misalnya media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah: A. Menampilkan objek yang terlalu besar. B. Membuat konkret konsep yang abstrak. C. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. D. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Jawabannya adalah B. Membuat konkret konsep yang abstrak. Nomor 7. Media memiliki fungsi dan manfaat bagi pembelajaran. Hal ini dirasakan juga oleh guru dalam membantu pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif. Misalnya saat guru ingin menjelaskan suatu konsep atau objek yang luas dan besar, dia tinggal menggunakan medianya saja. Berikut ini adalah salah satu fungsi dari media pembelajaran sesuai kondisi tersebut, yaitu: A. Menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya pasar, candi. B. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. C. Membuat konkret konsep yang abstrak, misalnya untuk menjelaskan peredaran darah. D. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Jawabannya adalah A. Menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya pasar, candi. Nomor 8. Seorang guru ingin membuka situs Google untuk menuliskan catatan, ide, atau refleksi yang bersifat pribadi atau untuk dibagikan secara umum. Fitur yang dapat dimanfaatkan oleh guru tersebut adalah: A. Book. B. Forum. C. Blog. D. E-portfolio. Jawabannya adalah C. Blog. Nomor 9. Seorang guru sedang bergoogling atau membuka situs Google untuk mencari informasi mengenai pembelajaran berbasis TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Pengertian googling dalam istilah internet tersebut adalah: A. Program mencari informasi. B. Program desktop publishing. C. Program untuk menjelajahi laman. D. Program penciptaan laman. Jawabannya adalah C. Program untuk menjelajahi laman. Nomor 10. Seorang guru yang akan mencari informasi tentang suatu topik atau judul dapat menggunakan aplikasi internet yang dikenal dengan istilah mesin pencari atau search engine. Salah satu laman yang berfungsi sebagai mesin pencari adalah: A. www.gmail.com. B. www.google.com. C. www.hotmail.com. D. www.caridata.com. Jawabannya adalah B. www.google.com. Nomor 11. Saat kita akan mengetahui informasi tentang suatu topik atau judul dapat menggunakan aplikasi internet yang dikenal dengan istilah mesin pencari atau search engine. Salah satu laman yang berfungsi sebagai mesin pencari selain Google adalah: A. www.yahoo.com. B. www.gmail.com. C. www.hotmail.com. D. www.caridata.com. Jawabannya adalah A. www.yahoo.com. Nomor 12. Seorang guru akan membuat media untuk menampilkan contoh surat, tabel, gambar, dan berbagai dokumen lain. Aplikasi sederhana keluaran Microsoft yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan guru tersebut adalah: A. Microsoft Database. B. Microsoft PowerPoint. C. Microsoft Desktop Publishing. D. Microsoft Word. Jawabannya adalah
D. Microsoft Word. Nomor 13. Seorang guru dapat menampilkan bahan tayang yang menarik perhatian siswa dalam pembelajaran. Program tampilan bahan tayang ini difasilitasi oleh Microsoft. Aplikasi sederhana keluaran Microsoft yang dapat digunakan untuk membuat bahan presentasi adalah A. Microsoft Database, B. Microsoft Spreadsheet, C. Microsoft PowerPoint, D. Microsoft Desktop Publishing. Jawabannya adalah C. Microsoft PowerPoint. Nomor 14. Tools pembelajaran daring atau online cukup banyak dan memiliki fungsi masing-masing. Salah satu fiturnya berupa kumpulan soal tes sumatif dan tes akhir pembelajaran. Fitur model ini adalah A. Quiz, B. Page, C. Lesson, D. Blog. Jawabannya adalah A. Quiz. Nomor 15. Dalam pembelajaran daring terdapat beberapa unsur atau elemen pembangun pembelajaran elektronik. Unsur berikut yang bukan termasuk unsur pembangun elektronik adalah A. Penulis konten atau content writer, B. Penata grafis atau desain grafis, C. Perancang pembelajaran atau course design, D. Pemrogram komputer atau komputer programmer. Jawabannya adalah B. Penata grafis atau desain grafis. Nah, demikian contoh soal pretest PPG yang sempat saya bagikan pada Bapak dan Ibu guru semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.